Oke, di video kali ini gue bakal buat video yang lumayan detail pembahasan dan di sini sih sebenarnya jatuhnya gue pengen meyakinkan kalian ya kalau udah ada rezekinya atau mungkin ada duit THR lebaran atau apalah ya dapat duit rezeki nomplok saat ini dan memang pada saat ini lu lagi make iPhone yang jadul contoh kayak iPhone SE Gen 2 mungkin maybe atau mungkin pakai iPhone 8 dan lu ada kepikiran buat upgrade, gue bisa merekomendasikan dan bisa menyarankan kalian buat ambil minimal series 14. Bang, tapi kalau gini, kalau kayak gitu kan duit gue lu jangan sok atur lah. Anjing lu, enggak. Sabar dulu kalian, tahan. Hold on. Rekomendasi ini gue buat berdasarkan apa yang gue rasain ya. Jadi coba lu simak videonya sampai kelar karena bakal banyak caci-cuci babi yang bakal gue jelasin di video ini. Kenapa si Puki iPhone 14 yang gue rekomendasiin? Kenapa nggak si Puki Mak 13 atau si Tele 12 gitu? Sebenarnya ada banyak argumentasi di otak gue. Cuman setelah gue pikir-pikir, setelah gue menimbang-nimbang, ya kan, setelah gue megang itil, nggak maksud gue setelah gue berpikir secara detail, kenapa series 14? Ya, ada banyak banget faktor yang bisa gue bagiin di video ini. Yang pertama, kalau lu megang iPhone jadul ya yang masih ada home buttonnya, sorry ya, contohnya iPhone SE Gen 2 bukan bermaksud merendahkan, anjay. Kata sorry nih Spooky satu ini. Tapi jujur ya, handphone ini kan basicnya dari iPhone 8 dan mostly kebanyakan orang pakai buat performa SE Gen 2 masih banyak yang megang kan. Nah, cuman udah gak sepadan sama baterainya. Ketika lu switch ya, upgrade ke series 14, ya lu rasain apa sih? Pertama jelas lu bakal upgrade dari sisi fisik ya, bentuk ya, look ya, tampilan ya. Gue yakin lah, ini kita namanya juga manusia gitu. Kadang lu upgrade handphone itu karena ada rasa prestis ya kan, ada rasa kayak kayak bahagia gitu, ada terkesan oke lah. Kayak lu bayangin dari iPhone yang pakai home button yang mungkin kadang lu minder, teman-teman lu udah pada layar poni, ya udah ada Pukima Dynamic Island ya kan. Sebagai manusia kayak gitu-gitu tuh kadang ada aja yang merasa kayak gitu kan. Nah, ketika lu upgrade ke series 14, lu tuh bakal ngerasa setara dengan orang-orang yang pada umumnya pakai iPhone gen terbaru. Ini memang nggak semua orang merasakan, cuman ini adalah hal yang manusiawi gitu. Gengsinya dapat gitu. Kalau lu bandingkan ya iPhone SE Gen 2 itu dengan Android harga 1 jutaan, lebih modern bentuk ya, lebih modern bentuk yang ada di Android harga 1 jutaan saat ini. Lebih up to date gitu desainnya. Kenapa? Meskipun sama-sama dirilis di tahun yang sama, misalnya tahun 2020, tapi lu harus tahu juga, harus sadar diri juga, iPhone SE Gen 2 lu pakai basic design dari iPhone 8 yang rilis tahunnya sama dengan iPhone 10. Terlalu jadul, too much old boy, ya kan? Jadi wajar aja kalau banyak orang yang kadang yang paket kere-hore aja pakai HP 1 jutaan itu looknya lebih modern. Jadi manusiawi lah, kalau lo mikirin gengsi tipis-tipis lah, kok HP gue kayak kelihatan jadul banget ya. Ini maksud gue gengsinya bukan hal sombong ya, melainkan kayak kok HP gue jadul banget, kayak kurang gitu ya kan. Lebih ke situ sih maksud gue. Lo ngerti lah apa maksud gue. Dan kalau lo lihat Android 1 jutaan yang lebih modern bentuknya, itu kameranya itu udah gede-gede ya kan, kayak udah meskipun nggak boba-boba gitu, cuman lensanya gede-gede gitu. Kalau dibandingkan dengan iPhone SE yang lagi lu pakai, itu kayak kecil-kecil, kayak unyu-unyu gitu, kayak antara langit dan bumi gitu. Nah ini gue nggak ngomongin kualitas ya. Ini gue ngomongin soal prestis, tampilan, ego, rasa gengsi, bla bla bla. Tapi itu bukan lebih ke tipikal lu sombong, enggak. Maksud gue bukan ke situ. Intinya kalau lu pakai iPhone SE Gen 2 alias iPhone SE 2020, memang bagi sebagian orang rasa HP gue kayak udah tua, kayak kurang, kayak gitu-gitulah. Nah, kalau lu ada rezeki buat upgrade, saatnya adalah waktu yang pas menurut gue. Kenapa? Karena iPhone 16 baru rilis ya, dan desas-desus resmi masuk ke Indonesianya makin kencang, otomatis harga-harga seri-seri di bawah 16 kayak 15, 14 itu ada penurunan sedikit-sedikit. Nah, kenapa gue rekomendasiinnya series 14? Karena selama gue pakai iPhone 16, 15 Pro ya kan sama si 14 Plus, menurut gue yang value for money-nya paling tinggi 14 Plus ini. Memang ada di kolom komentar gue bilang gini, apa sih HP masih poni, tua lah, belum dapat artificial intelligence dari Apple-nya. Gini boy, lu pakai AI Apple di Indo tuh nggak terlalu guna ya, banyak yang lebih berguna. Misalnya kayak DeepSeek, misalnya lu bisa pakai ya kan. Memang nggak sesinkronis langsung bawaannya AI si Apple punya ya. Cuman lu harus tahu juga bahwa kalau lu pakai cuman daily biasa saja dan lu pakai iPhone 15 Pro misalnya, itu
terlalu overkill buat orang yang spend duitnya harus ngumpulin duit dulu berbulan-bulan atau pakai letteran, pay letteran ya kan. Maksud gue buat video itu pengen meminimize ukuran dompet kalian biar nggak keluar terlalu banyak gitu. Karena gini, gue pakai iPhone 16, gue pakai iPhone 15 Pro, dan gue pakai iPhone 14 Plus. Gue ngerasa series 14 ini worth it banget gitu. Untuk pemakaian daily kayak nggak ada bedanya. Untuk ngegame juga hampir nggak ada bedanya. Sorry ya, untuk konten 16-nya belum gue rilis karena belum ada resmi versi fullnya di Indonesia. Jadi malas gue up kontennya. Nah kalau ngomongin kameranya ini series 14 Plus ini atau series 14 biasa itu bisa buat nyaingin series 15 Pro, 15 biasa, 15 Plus ya, dan 14 Pro. Kenapa? Karena sensor kameranya gede, men. Yang gue ngerasain ya, ketika gue foto pakai 15 Pro, pakai 16 Pro, 16 biasa juga, kayak cekrek 14 Plus ini kayak sama, anjir, bedanya apa? Itu yang gue lihat gitu. Nah, tapi ketika gue downgrade sedikit pakai iPhone 13, nah di situ gue baru ngelihat perbedaannya. Oh, mulai berasa nih. Makanya gue di sini ngerekomendasiinnya series 14. Value for money paling dapat. Harganya beda tipis banget sama iPhone 13, cuman rasa kameranya, performanya itu udah di kasta-kasta 15 Pro, iPhone 14 Pro lah. Nah, jadi kalau lu yang lagi pakai iPhone SE Gen 2 dan lu pengen ganti handphone, coba deh lu lirik series 14 deh. Lu bakal ngerasa banget upgrade. Lu ikutin kata gue, pasti lu berasa banget, gak nyesel, jamin gue. Karena gue user iPhone 16 dan 15 Pro pun, kalau bukan kebutuhan konten, gue bakal pakai iPhone 14 Plus, boy. Gue nggak bakal beli handphone di atasnya. Ketika gue udah coba semua ya. Nah, di sini gue coba jelasin perbedaan chipset ya. Chipset dari iPhone SE Gen 2 ya ke iPhone 14 itu udah berbeda 2 generasi. Jadi lu bakal ngerasa banget upgrade ya. Untuk kamera gue ulang lagi, di sini gak hanya penambahan kamera lensa lebar, melainkan sensor kameranya gede banget, segede jamban lah kameranya, modulnya, sensornya. Jadi ketika lu cekrek, itu hasilnya itu modern banget, bentuknya tuh modern banget lah intinya. Lu berasa kayak pakai iPhone terbaru lah kalau lu beli iPhone 14. Nah, kasta perbedaan performa baterai juga berbeda sekali. Lu yang cuma bisa tahan 13 jam, standar bawaan Apple-nya, itu masih standar bawaan Apple ya. Kalau udah gantian, kayaknya under 10 jam deh. Ini iPhone 14, 20 jam boy. Kayak selisih hampir 2 kali lipat performa baterainya. Jadi gue refresh, gue notice sekali lagi. iPhone SE yang lu pakai saat ini, atau iPhone jadul kayak iPhone 8, kalau lu upgrade ke series 14, yang lu rasain apa? Baterainya awet hampir 2 kali lipat ya. Kayaknya lebih dah yang gue rasain kalau lu bandingin sama iPhone 8. Dan performanya berkali-kali lipat lebih kencang. Yang biasanya lo ngerasa panas di handphone lo di sini enggak, adem banget. Yang biasanya lo kadang main game kicer-kicer karena layarnya terlalu kecil ya kan, atau ngedit video kicer-kicer karena terlalu kecil layarnya, di sini enggak ya kan. Dan update software masih panjang sekali, setahun 2 tahun lu nggak usah mikir upgrade handphone lagi. Itu alasan gue, poin-poin penting menurut gue lumayan krusial. Performa baterai, layar itu krusial sekali untuk pemakaian jangka panjang ya kan. Jadi makanya minimal kalau lo mau upgrade yang berasa banget dan untuk pakai jangka panjang banget, pilih si Puki iPhone 14. Tapi di sini gue lebih ngerekomendasiin 14 Plus ya, karena even dibandingkan dengan iPhone 15 Pro sekalipun, gue lebih memihak ke 14 Plus. Kenapa bang? Bukan karena bagusnya, tapi value-nya nggak terlalu mahal, cuman enak banget dipakai, berasa kayak HP paling baru lah.